Shalom, selamat siang untuk kita semua. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang arti kata bersyukur. Tentunya kata bersyukur ini sudah tidak asing lagi buat kita semua. Yang pertama yaitu pengertian syukur. Bersyukur adalah sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan, namun seringkali dilupakan oleh manusia. Untuk mempunyai rasa bersyukur tidak perlu menunggu hal yang besar terjadi dalam kehidupan kita baru kita bersyukur. Tapi kita bisa belajar bersyukur dari hal yang kecil. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bangun tidur, kita selalu mengucap syukur, kita berdoa, Tuhan terima kasih buat nafas hidup, terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada saya. Nah, itu adalah contoh bersyukur yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita, bahkan setiap hari. Pernahkah kita membayangkan bahwa hidup kita sangat beruntung karena masih diberi kesehatan, keselamatan, dan yang terpenting adalah kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Bersyukur berasal dari kata syukur yang berasal dari bahasa Arab. Kata ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai yang pertama rasa terima kasih kepada Allah, dan yang kedua adalah untunglah, atau artinya menyatakan lega, senang, dan sebagainya. Berikutnya yaitu tujuan bersyukur. Ada 4 tujuan bersyukur. Yang pertama untuk berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita telah diberikan kehidupan ini. Yang kedua untuk memenuhi dan menjalankan perintah Tuhan, bahwa manusia diwajibkan bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan karena kita telah diberikan keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam hidup ini. Kita bisa sekolah, kita bisa sukses, itu semua karena Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Jadi kebahagiaan, kesuksesan itu semua dari Tuhan. Jadi kita perlu bersyukur dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita selalu bersyukur. Dan yang keempat adalah kita bersyukur kepada Tuhan dalam bentuk berbagi kepada sesama. Jika kita merasa memiliki kelebihan dalam hal apapun, maka kita wajib untuk berbagi kelebihan terhadap orang lain yang kekurangan. Contohnya, kita pintar dalam bermain musik, dan hal itu kita syukuri kepada Tuhan. Dalam hal itu kita bisa berbagi kepada sesama kita, kita bisa mengajari orang-orang yang tidak tahu dalam bermain musik, dan orang pasti mengatakan, oh ternyata bermain musik seperti ini. Nah, dalam hal itu kita sudah berbagi kepada sesama kita. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kita harus selalu syukuri untuk semuanya. Berikutnya itu manfaat bersyukur. Yang pertama menjaga kesehatan mental remaja. Remaja yang pandai bersyukur tentulah lebih bahagia. Selain itu mereka juga dikenal memiliki pandangan yang lebih baik terhadap hidupnya, bertingkah laku lebih baik di sekolah, hingga lebih bisa diharapkan ketimbang teman-temannya yang kurang bersyukur. Lebih pandai bersyukur mungkin adalah hal yang diperlukan oleh masyarakat kita untuk menumbuhkan generasi yang siap membuat perbedaan pada dunia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Rajin bersyukur dapat mendorong kesejahteraan seseorang. Pandangan hidup orang yang melakukan pun jadi lebih cerah, serta memunculkan hal-hal positif yang lebih besar pada orang-orang tersebut. Yang ketiga, nilai akademis yang lebih baik. Siswa sekolah menengah yang pandai bersyukur terbuka memiliki nilai akademis yang lebih bagus, termasuk dalam hal integrasi sosial, kepuasan terhadap hidup daripada rekan-rekan mereka yang kurang bersyukur. Yang keempat, menjadi teman yang lebih baik bagi orang lain. Rasa syukur juga dilaporkan dalam mendorong perilaku sosial yang positif, seperti membantu orang lain yang tertimpa masalah atau memberikan dukungan emosional pada orang lain. Yang kelima, tidur lebih nyenyak. Berbagai hal yang patut disyukuri sebelum beranjak tidur dapat membantu seseorang tertidur lebih nyenyak. Yang keenam, memperkuat hubungan dengan pasangan. Menyukuri setiap hal terkecil yang dilakukan oleh pasangan membuat hubungan seseorang dengan pasangannya dijamin akan lebih kuat. Yang ketujuh, menjaga kesehatan jantung. Yang kedelapan, memperkuat moral tim. Atlet yang pandai bersyukur lebih sedikit mengalami kelelahan dan lebih banyak mendapatkan kepuasan hidup, termasuk kepuasan terhadap kinerja timnya. Yang kesembilan, sistem kekebalan yang lebih sehat.
Rasa syukur juga dilakukan berkaitan dengan optimisme sehingga mendorong sistem kekebalan tubuh menjadi lebih sehat. Tetapi optimis terbukti memiliki lebih banyak sel-sel darah yang meningkatkan kesehatan sistem kekebalan ketimbang rekan-rekan mereka yang pesimis. Dan yang ke-10, mencegah emosi negatif akibat datangnya musibah. Musibah dapat mendorong munculnya rasa syukur dan hal itu dapat meningkatkan perasaan saling memiliki sekaligus menurunkan rasa stres. Ada 3 cara untuk bersyukur dalam hidup kita. Yang pertama, mengeluh. Setiap jenis keluhan, entah itu yang diutarakan dengan bercanda, apalagi yang serius, adalah ciri tipisnya atau bahkan tidak adanya rasa syukur. Dan ini tidak hanya meliputi keluhan terhadap kondisi personal diri dan badan kita sendiri. Misalnya mengeluh tentang harga barang yang makin mahal atau mengeluh tentang penghasilan yang kecil. Yang kedua, mengecil-ngecilkan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Saya memahami bahwa ini mungkin bagian dari budaya kita untuk merendah, tidak sombong. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau omongan ini terlalu sering kita ucapkan, sehingga kita tidak lagi bisa membedakan antara hanya sekedar basa-basi dengan yang sebenarnya kita rasakan. Padahal sebenarnya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang merupakan sesuatu yang kecil. Uang 500 perak pun seandainya tidak diberikan oleh Tuhan, kita tidak akan bisa memilikinya. Yang ketiga, kikir. Kikir adalah juga salah satu tanda tidak bersyukurnya seseorang. Dia merasa bahwa dia yang memiliki masih kecil jumlahnya, sehingga tidak mau berbagi atau sulit berpisah dengannya. Atau dia khawatir, cemas, dan takut tidak akan mendapat lagi, sehingga merasa harus menyimpan-nyimpan untuk diri sendiri. Cara berpikir kikir sesungguhnya berbahaya, lebih berbahaya dari suka mengeluh, karena di belakangnya tersimpan masalah tidak adanya terima kasih kepada Tuhan, serta rasa tidak percaya akan pertolongan dan kekuasaan Tuhan. Dan ini dalam bahasa agama ekstrimnya bisa dikategorikan sebagai kufur atau kafir. Sebagai kesimpulannya, itu semua hubungan interpersonal memiliki komponen emosional, di mana para peneliti akhirnya ditemukan bahwa komponen tersebut akan bisa menjaga suatu hubungan tetap baik, atau malah akan menghancurkan. Jika komponen tersebut negatif, maka hubungan tersebut akan hancur, atau akan menimbulkan permusuhan, tidak ada rasa kepercayaan satu sama lain, dan atau akan bersifat merusak. Cara mengatur emosi terhadap perilaku kita adalah dengan cara memahami respon emosional kita dan mengatur emosi impulsif dan perilaku destruktif dengan cara mengomunikasikannya. Jadi ya, memang sangat susah ketika kita harus bersyukur, karena yang kita tahu bahwa setiap individu pasti mempunyai hawa nafsu yang dimana itu harus terpenuhi, seperti rasa kurang puas, rasa penasaran, dan rasa keinginan yang tinggi. Sehingga kita sangat susah untuk mengikuti hawa nafsu kita. Nah, kita membayangkan orang itu tidak bisa mengatur hawa nafsunya, maka orang itu akan menjadi stres, yang dimana itu disebabkan oleh keinginan yang tertunda. Dan dari semua itu, setiap orang harus bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga tingkatan stres yang dialami setiap orang bisa berkurang. Ketika kita bersyukur, maka segala kegiatan yang akan kita lakukan akan menjadi lebih fresh. Itu disebabkan karena orang itu tidak mempunyai beban dalam hidupnya. Dan apabila kita bisa mengontrol diri kita, yang dimana kita disebabkan oleh hasrat kita yang berlebihan, semua kegiatan yang kita kerjakan akan menjadi lebih